Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan materi ini. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pembagian hadis berdasarkan kualitasnya. Baiklah, kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman saya, yaitu ada Mbak Vina Izaulia dan juga Mbak Sofiatun. Baiklah, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan langsung oleh saya sendiri. Pembagian hadis berdasarkan kualitasnya itu ada 3. Yang pertama hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis sahih. Yang pertama, pengertian hadis sahih ya. Kata sahih menurut bahasa dari kata sohaha yusohihu wasuhan wasihata wasuhan, yang artinya menurut bahasa itu yang sehat. Adapun para ulama-ulama biasanya menyebut kata sahih itu sebagai lawan dari kata sakim atau sakit. Ada juga hadis sahih yang didefinisikan oleh Ibnu Asyalah yang berarti hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung. Sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, yang sempurna ketabiatannya, bersambung sanadnya, ataupun tidak berilat. Apa maksudnya tidak berilat? Tidak berilat ini artinya tidak cacat ya. Yang kedua, syarat-syarat hadis sahih. Menurut takrif muhaddatsin, hadis itu dapat dikatakan sahih apabila dapat memenuhi 5 syarat. Nah, syarat yang pertama itu sanadnya harus bersambung. Yang kedua itu periwayatannya harus bersifat adil. Maksudnya adil di sini apa ya? Periwayatannya itu harus seorang muslim, harus yang beliau, yang berakal sehat, dan juga mampu menghindari perbuatan maksiat. Nah, yang ketiga itu periwayatannya harus bersifat David di sini. Maksudnya David di sini itu orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja yang ia kehendaki. Nah, syarat yang keempat itu tidak janggal. Maksudnya tidak janggal itu hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain. Nah, yang kelima, syarat yang kelima itu syaratnya yang tidak cacat. Yang ketiga, pembagian hadis sahih. Para ulama-ulama ahli hadis membagikan hadis-hadis ini menjadi 2 macam. Yang pertama itu hadis sahih lidzati, yang kedua hadis sahih lil ghairi. Hadis sahih lidzati ini berarti hadis dengan sendirinya atau hadis yang sudah memiliki 5 syarat. Contohnya, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Nah, artinya dari Ibnu Umar Rasulullah SAW bersabda, dasar pokok Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama, mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan juga mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua itu menegakkan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat menunaikan puasa di bulan Ramadan dan juga menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis sahih lil ghairi. Maksud dari hadis sahih lil ghairi ini hadis yang kesahihannya itu dibantu adanya keterangan lain. Maksud contohnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah itu bersabda, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersundi atau menyikat gigi di setiap mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hadis sahih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang pertama,
Yang pertama yang akan saya bahas di sini ada pengertian hadis hasan. Hadis hasan menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya. Ya, yang dimaksud dengan mutasil sanadnya ini itu yang bersambung sanadnya atau periwayatannya ya. Jadi hadis yang sanadnya itu terhubung secara utuh dari perawi pertama hingga perawi terakhir tanpa ada perawi yang lemah atau cacat. Bisa disebut juga dengan syadz atau sampai bertentangan dengan riwayat lain yang lebih sahih. Ya, selanjutnya Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai berikut. Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta pada matanya, tidak ada kejanggalan atau syadz, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dari uraian yang di atas, maka dapat difahami bahwasanya hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya. Di samping itu pula, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya itu tidak kuat hafalannya. Tetapi jikalau hadis sahih itu hafalannya lebih kuat daripada hadis hasan. Selanjutnya syarat-syarat hadis hasan. Adapun syarat-syarat yang harus kita penuhi bagi suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan yaitu: 1. Para perawinya yang adil. Yang kedua, kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang kelima, tidak mengandung illat atau mengandung cacat. Selanjutnya, pembagian hadis hasan. Para ulama hadis hasan membagi hasan menjadi dua bagian, yaitu ada hadis hasan li zatihi dan juga ada hadis hasan li ghairihi. Yang pertama, hadis hasan li zatihi. Yang dimaksud hadis hasan li zatihi adalah hadis hasan dengan sendirinya, yakni hadis hasan yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5, yaitu yang pertama, para perawinya yang adil. Yang dua, dobitannya perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang kelima, tidak mengandung illat atau cacat. Menurut Ibnu As-Salah, pada hadis hasan li zatihi, para perawinya itu terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatannya atau daya kekuatan hafalannya belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Penjelasan lebih lanjutnya yaitu hadis ini dianggap hadis hasan atau hadis yang baik karena perawinya memenuhi kriteria keadilan dan ketelitian, meskipun mungkin tidak sekuat hadis sahih, dan juga sanadnya sangat bersambung dan tidak mengandung kejanggalan atau cacat. Ya, selanjutnya yang kedua di sini ada hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang dianggap hasan bukan karena sanadnya sendiri yang kuat, akan tetapi melainkan karena adanya hadis lain yang juga hasan. Dan hadis ini juga mungkin kurang kuat, namun dengan dukungan hadis yang lain maka derajatnya menjadi hadis hasan. Ya, hadis hasan li ghairihi ini juga bisa disebut dengan hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Ya, yang menjadi dia ini menjadi hasan karena didukung oleh sanad atau jalur lain. Artinya, walaupun hadis ini asalnya tidak kuat atau dhaif, tapi karena adanya beberapa jalur lain yang juga meriwayatkan hal yang sama, meskipun sama-sama dhaif tetapi tidak terlalu parah, maka hadis itu naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Ya, hasan menjadi hasan karena ada dukungan dari hadis yang lain. Contohnya hadis li ghairihi ini, misalnya barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi dengan sanad yang lemah tetapi tidak sangat lemah, dan ada beberapa jalur yang saling menguatkan, maka para ulama menilainya menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya, kesimpulan singkatnya, asalnya ini hadis dhaif, tetapi karena ada hadis lain yang mendukung, meskipun juga lemah tapi tidak terlalu parah, maka hadis itu naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Artinya jika diterima dan bisa diamalkan terutama dalam hal keutamaan amal.
Nama saya Sofiatun, saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang hadis doif. Pengertian hadis doif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari qawim yang kuat, sebagai lawan dari kata sahih. Kata doif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda. Akan tetapi, pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Pendapat An-Nabawi, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. 2. Pembagian hadis doif. A. Doif dari sudut sandaran matanya. Doif dari sandaran sudut matanya dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Hadis mauquf, ialah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sebagai contoh, Ibnu Umar berkata, bila kau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya di waktu pagi hari. Dan bila kau berada di pagi, jangan menunggu datangnya waktu sore hari. Ambillah dari waktu sehatmu persediaan untuk waktu sakitmu, dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu. 2. Hadis maktu, ialah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takdirnya. Contoh, seperti perkataan Sufyan atau Sauri, seorang tabi'in, termasuk sunnah ialah mengerjakan sembahyang 12 rakaat setelah sembahyang Idul Fitri dan 6 rakaat sembahyang Idul Adha. B. Doif dari sudut matanya. Hadis syah ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah atau terpercaya. Akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat keistiqohannya. Contoh, Rasulullah SAW telah selesai sembahyang sunnah 2 rakaat fajar. Beliau berbaring miring di atas pinggang kanannya. Hadis Bukhari di atas yang bersanad Abdullah bin Yazid, Sa'id bin Abi Ayyub, Abul Aswad, Urwah bin Subair, dan Aisyah, dan riwayat dari rawi-rawi yang lain yang lebih digosah yang meriwayatkan atas dasar fi'il perbuatan Nabi. C. Doif dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang dimaksud bergantian di sini adalah kedoifan tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad dan kadang-kadang pada matan. Yang termasuk hadis yaitu 1. Hadis maklub, ialah hadis yang terjadi muhallafah, menyalahkan hadis lain disebabkan mendahulukan dan mengakhirkan. Tukar menukar yang dikarenakan mendahulukan sesuatu pada satu dan mengakhirkan pada tempat lain. Ada kalanya terjadi pada matan hadis dan ada kalanya terjadi pada sanad hadis. Contoh, tukar menukar terjadi pada matan hadis Muslim dari Abu Hurairah, artinya, dan seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang sedekah yang disembunyikan hingga tangan kanannya tak mengetahui apa-apa yang telah dibelanjakan oleh tangan kirinya. Hadis ini terjadi permutarbalikan dengan hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim pada tempat lain yang tersembunyi. 2. Hadis mudrof. Kata mudrof menurut bahasa artinya yang disiapkan. Kata mudrof menurut bahasa artinya yang disisipkan. Secara terminologi, hadis mudrof ialah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. 3. Hadis musahaf. Hadis muhahaf ialah hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sigah karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Pengubahan ini juga bisa terjadi pada lafaz atau pada makna, sehingga
maksud hadis menjadi jauh berbeda dari makna dan maksud semula. D. Doib dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama, yang termasuk hadis doib dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama yaitu hadis maudhu, hadis yang disanadkan dari Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta. 2. Hadis mungkar ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. E. Doib dari segi persambungan sanadnya. Hadis-hadis yang termasuk dalam kategori doib atau lemah dari sudut persambungan sanadnya ialah hadis mursal, hadis musaki, hadis mu'dal, dan hadis mudallas. 1. Hadis mursal. Hadis mursal ialah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. 2. Hadis munggati ialah hadis yang gugur pada sanadnya seorang perawi atau pada sanad tersebut disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya. 3. Hadis mu'dal. Hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau antara tabi'in dengan tabi'in. F. Berhujjah dengan hadis daif. Para ulama sepakat melarang meriwayatkan hadis doif bukan maudhu. Adapun hadis doif bukan hadis maudhu, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan oleh berhujjah. Dalam hal ini ada beberapa pendapat. 1. Melarang secara mutlak. 2. Membolehkan. Ibnu Hajar Az-Zaghalani, ulama hadis, yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis doif untuk kekuatan amal dan memberikan 3 syarat, yaitu yang pertama, hadis doif itu tidak terketerlaluan. 2. Dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis doif tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan atau sahih atau hasan. C. Dalam mengamalkannya tidak mengitikadkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi, tetapi tujuannya ihtiyah dan hati-hati belaka. Dari beberapa uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila menggunakan hadis doif untuk dijadikan suatu sugesti amalan, maka dapatlah kita pergunakan hal ini memotivasi bagi masyarakat untuk memperbanyak amalan-amalan. Hadis yang diterangkan harus selektif, mungkin juga tidak mau akal atau rasional. Dari beberapa uraian di atas, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan, yaitu hadis syahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senadanya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berkait. Hadis syahih ini juga terbagi menjadi 2 macam, yaitu sahih li sahihi dan sahih li ghairihi. 2. Hadis hasan merupakan hadis yang dinuklilkan oleh orang yang adil, tapi kurang kuat ingatannya yang mutasil senadanya, tidak cacat dan tidak ganjil. Hadis hasan ini juga terbagi menjadi 2, yaitu hadis sahih li sahihi dan hadis sahih lil ghairihi. 3. Hadis doif adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan, atau dapat juga diartikan hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.